Film ini dimulai dengan seorang cewek yang bernama Kotoko. Kotoko mari blonjo bumbu soto campur mbako. Dia ini adalah seorang hostess. Hostess itu bukan cewek pengencrot ya, beda. Hostess itu tugasnya cuma menemani pelanggan minum-minum. Yang mana pelanggannya itu kebanyakan sejenis kakek legend semua. Tapi ya cuma minum-minum aja, nggak lebih dari itu. Dan satu lagi temennya seorang pelayan yang bernama Genki. Mereka ini kerja part time ya di tempat ini dan film pun dimulai. Ngencrot sana, ngencrot sini. Genki ini ceritanya naksir ya ke Kotoko. Dan ketika mereka sudah pulang kerja, mereka ngobrol-ngobrol dan di sini Genki tahu kalau Kotoko sebenarnya pengen mengejar cita-citanya menjadi seorang aktris. Karena nggak mungkin toh dia bakal bekerja sebagai seorang hostess selamanya. Kemudian Genki mengajak Kotoko ke sebuah pesta di sebuah klub bareng teman-teman kuliahnya. Ya sekali-kali buat refreshing, kan tiap hari dia cuma deket dengan kakek legend aja toh kerjanya. Di sini Genki kemudian memperkenalkan Kotoko ke teman-temannya, termasuk ke adik kelasnya yang bernama Rick. Dia ini adalah cowok ganteng, ceritanya yo. Dia ini adalah cowok ganteng sekaligus model, jadi banyak banget cewek-cewek yang ngerubuti dia. Ya kayak laler ngerubuti kotoran lah. Nah, di sini Kotoko dan Rick sebenarnya sama-sama tertarik. Tapi Kotoko ini adalah tipe cewek jaim, sedangkan Rick adalah tipe cowok cool ala Babang Sasuke, alias fuckboy ya. Jadi dia ini nggak butuh cewek yang butuh ke dia. Nah, karena hal itulah meskipun kedua insan ini saling tertarik, tapi mereka ini nggak kenalan, nggak minta nomor HP yo. Dan kemudian tinggal Kotoko bareng dengan Genki minum-minum sampai mabuk. Kemudian Genki pun melancarkan modusnya dengan mengantar pulang Kotoko ketika ia sudah mabuk. Genki juga berbasa-basi untuk membuatkan teh buat Kotoko biar kepalanya nggak terlalu pusing. Tapi ternyata Kotoko di sini sudah tepar, tapi sebenarnya Denny belum tidur ya. Genki kemudian memberanikan diri rebahan di samping Kotoko. Dan kemudian seperti yang kalian harap-harapkan, yang kalian nanti-nantikan, mereka pun akhirnya melakukan adegan pengencrotan selama 1 jam. Tak sensor ya, karena ini full body parah banget. Keesokan harinya terlihat tampang Kotoko yang memperlihatkan ketidakpuasan terhadap genjotan Genki tadi malam. Nah, setelah terbangun, Kotoko pergi ke sebuah agensi model dan artis. Dia ini pengen mengejar cita-citanya yo, jadi seorang aktris. Dan kemudian dia di sini melihat sebuah foto Rick di depannya. Dia mengatakan kepada sang manajer bahwa dia mengenal orang yang ada di foto tersebut. Dan manajernya bilang bakal lebih mudah masuk jadi artis kalau dia kenal dengan orang dalam. Dari sini kemudian manajernya memberikan kontak Kotoko kepada Rick. Dan mereka pun mulai melakukan chatting untuk membicarakan pekerjaan. Kotoko ini senang banget ya karena bisa dibilang sekali gayung 2-3 bikang terlampaui. Sudah dia bisa menjalin hubungan dengan orang yang dia sukai, plus dia kemungkinan bisa lebih lancar masuk ke dunia artis. Rick kemudian mengajak Kotoko ke sebuah warteg untuk ngopi-ngopi nyusu. Setelah ngopi, minum susu. Dan setelah basa-basi busuk nggak penting, dia pun mengajak Kotoko mampir ke rumahnya. Di sini Rick kemudian melancarkan aksinya dengan memberikan kalung yang dipakainya kepada Kotoko. Wah, so sweet banget ya. Pret. Dia pun bilang kalau dia suka kepada Kotoko dan nggak bisa hidup tanpanya dan dunia ini terasa sepi tanpa kehadirannya. Hilih kintil. Dia pun langsung nyosor Kotoko dan ketika dia udah mau bercocok tanam, Kotoko ternyata menolaknya. Kowe nyengir nggak cangkemmu. Dia bilang kalau dia sangat suka kepada Rick dan nggak pengen hubungan ini cuma sekedar hubungan fisik saja. Tapi Rick yang otaknya udah pindah ke kepala bawah tetap ngeyel untuk melakukan pengencrotan. Sampai akhirnya dia ditapuk oleh Kotoko dan kemudian pergi meninggalkannya. Setibanya di rumah, ternyata ia sudah ditunggu oleh Genki. Kotoko langsung menangis karena dia barusan udah napuk pipi orang yang disukainya yo. Genki kemudian berusaha menghiburnya sembari berusaha mempengaruhi Kotoko dan bilang kalau Rick itu cowok fuckboy. Dia itu kerjanya cuma ngencrot cewek-cewek dan menganggap mereka itu nggak berharga. Dan dia kemudian bilang, udah pacaran sama aku aja.
Tapi Kotoko menolaknya dan bilang bahwa dia bukan tipenya. Mak jelek banget ya. Dan tadinya Kotoko yang menangis, sekarang ganti Genki yang menangis karena dia ditolak oleh Kotoko. Melihat Genki yang menangis, dia pun jadi nggak tega. Kotoko pun kemudian berusaha menghiburnya dengan memberikan tetesan susu cap nona. Dan kemudian mereka pun melakukan pengencrotan. Nah, bingung toh? Sama orang yang disukai nggak mau ngencrot, tapi sama orang yang nggak disukai justru malah mau ngencrot. Asli jahat. Wes nggak usah dipikir bingung-bingung ya. Ini memang film busuk, jadi cukup dinikmati aja ya adegannya. Keesokan harinya dia terbangun dan langsung mandi, dan muncul chat dari Rick yang bilang bahwa dia masih mencintainya. Di sini Kotoko sadar bahwa yang dibilang oleh Genki itu memang benar, bahwa Rick itu adalah seorang fuckboy. Dan di sini Rick terlihat juga sedang ngencrot salah satu ceweknya. Kemudian Kotoko menelpon Rick untuk ketemuan, dan ternyata dia ini cuma mau ngembaliin kalung milik Rick tadi dan bilang bahwa dia sekarang udah nggak punya perasaan suka sama Rick. Mereka pun pulang bareng dan mereka kemudian mampir ke sebuah hotel pengencrot yang banyak banget ya kalau di Jepang. Dan berhubung dia ini sekarang udah nggak suka lagi toh sama Rick, kini mereka bisa melakukan pengencrotan. Wes karep-karepmu wes, mbuh aku gak ngerti maksudnya apa film ini. Setelah itu Kotoko kemudian pergi meninggalkan Rick, dan kini ia memiliki kepribadian yang menganggap bahwa semua cowok itu sama aja. Isi otaknya itu ya nggak jauh-jauh dari Kimpet. Gimana? Kalian setuju nggak dengan pernyataan Kotoko barusan? Silahkan tulis komentar di bawah yo. Dan kemudian Kotoko di sini terlihat secara tidak sengaja bertemu dengan direktur agensi model tadi dan mengatakan bahwa mungkin ada kesempatan buat Kotoko menjadi seorang model. Dan kemudian film pun berakhir.